7 tokoh muslim yang dikenal sebagai penjelajah dunia. Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat sejumlah tokoh muslim yang dikenal sebagai penjelajah dunia. Mereka melintas batas wilayah hingga mengarungi lautan untuk menjelajah dunia. Mereka telah berkeliling dunia dan menempuh berbagai kesulitan untuk mencari ilmu pengetahuan. Perjalanan mereka yang panjang dan tidak selalu berlangsung mulus membuat mereka semakin taat kepada Allah. Tempat-tempat baru yang mereka datangi juga membuka mata dan hati untuk selalu rendah hati dan berpikir terbuka. Kisah mereka tentunya dapat menghadirkan inspirasi bagi muslim lainnya. Penasaran siapa saja para penjelajah ini? Dikutip dari berbagai sumber, berikut 7 tokoh muslim yang menjadi penjelajah paling dikenal di dunia. 1. Ibnu Battuta. Lahir di Tangier, Maroko pada tahun 1304 Hijriah. Abu Abdullah Muhammad atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta adalah jalan muslim paling terkenal seantero dunia. Ibnu Battuta melalui perjalanannya mengelilingi dunia di usia 20 tahun. Ibnu Battuta, penjelajah Maroko di Mesir, ilustrasi oleh Leon Bennett dari buku Jules Verne 1878. Selama 30 tahun berkelana, ia mengunjungi Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Total negara yang telah ia kunjungi berjumlah 44 negara dengan total jarak 75.000 mil atau sekitar 3 kali keliling dunia. Tidak lupa dengan kewajibannya sebagai umat Islam, ia juga melakukan perjalanan haji sebanyak 4 kali. Ibnu Battuta baru pulang ke Maroko saat berusia 51 tahun. Motivasi Ibnu Battuta untuk mengelilingi dunia adalah untuk menambah pengetahuan serta mencari guru dan perpustakaan terbaik yang kala itu berada di Alexandria, Kairo, dan Damaskus. Tokoh kedua yaitu Laksamana Cheng Ho. Nama Laksamana Cheng Ho sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Bukti pelayarannya bahkan masih terlihat jelas di Nusantara. Persinggahannya di Semarang menginspirasi pembangunan sebuah petilasan penjelajah muslim asal Tiongkok tersebut yang dikenal sebagai Kelenteng Sampokong. Laksamana Cheng Ho lahir pada tahun 1371 di sebuah komunitas muslim di Yunnan, Tiongkok. Nama kecilnya adalah Ma He. Di Tiongkok, Ma adalah variasi nama untuk Muhammad. 3. Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Ia juga merupakan pemimpin perang-perang besar dalam sejarah Islam seperti Badar dan Uhud. Meski demikian, ia tetap rendah hati, jujur, dan tulus dalam berperilaku. 18 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Sa'ad ibni Abi Waqqas dikirim ke Tiongkok dan bertemu Kaisar Chung Yung Wei. Menurut catatan sejarah, Masjid Huangseng yang cantik di Guangzhou adalah masjid pertama di Tiongkok yang dibangun oleh Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ia meninggal dunia di perjalanan dan dimakamkan di Guangzhou, Tiongkok. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Sa'ad ibni Abi Waqqas meninggal dunia di Akik sekitar 18 mil dari Madinah. 4. Abu Al-Hasan Al-Masudi, terkenal dengan sebutan Herodotus dari Arab. Al-Masudi adalah seorang sejarawan dan ahli geografi yang berhasil mengembangkan sejarah dan ilmu geografi dalam ensiklopedianya yang berjudul The Meadows of Gold on Means of Games
atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Muruj ada Dahab wa Ma'adin al-Jawahar. Al-Masudi lahir di Baghdad dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bepergian ke Afrika Timur, Timur Tengah, Persia, Rusia, India, dan Tiongkok. Pendekatannya dalam menyampaikan riset sejarah dianggap segar pada masanya, tak hanya menggabungkan aspek-aspek budaya dan sosial, ia juga menyajikan gambaran politik suatu daerah melalui percakapannya dengan penduduk setempat. 5. Ahmad Ibnu Majid. Ahmad Ibnu Majid adalah seorang navigator dan penyair Arab yang mendampingi penjelajah Portugis Vasco da Gama mengarungi lautan. Lahir dari keluarga pelaut, Ahmad Ibnu Majid sudah bisa menjalankan kapal di usia 17 tahun. Ia juga terkenal sebagai pelaut Arab pertama yang mengelilingi dunia. Ahmad Ibnu Majid menulis lebih dari 40 puisi dan prosa tentang penaklukan lautan. Ia juga mendapat julukan The Lion of the Sea. Bukunya yang terkenal adalah kitab Al-Fawaid fi Usul Ilmi Al-Bahr wa Al-Qawaid yang berisi tentang informasi dan prinsip-prinsip navigasi. Buku ini banyak dijadikan referensi oleh pelaut-pelaut Arab karena mengandung informasi lengkap tentang petunjuk navigasi dengan melihat langit, pola cuaca, dan area-area berbahaya untuk dilewati kapal. 6. Ahmad Ibnu Fadlan. Ahmad Ibnu Fadlan Ibnu Al-Abbas bin Rashid Ibnu Ahmad adalah seorang penulis dan pelancong Muslim Arab abad ke-10 yang menulis catatan tentang perjalanannya sebagai anggota kedutaan Khalifah Abbasiyah Baghdad kepada Raja Volga Bulgars. Kitab Ila Malik al-Sakaliba. Ibnu Fadlan dikirim dari Baghdad pada tahun 921 Masehi untuk melayani sebagai sekretaris duta besar dari Khalifah Abbasiyah Muqtadir ke Iktabar, mengikut raja di bawah Khazar dari Volga Bulgaria Alkmis. Dia meninggal di Baghdad pada 21 Juni 921 Masehi atau 11 Safar 309 Hijriah untuk mencapai Bulgar pada 12 Mei 922 Masehi atau 12 Muharram tahun 310 Hijriah. Dia melalui banyak kesulitan. Perjalanan tersebut membawa Ibnu Fadlan dari Baghdad ke Bukhara ke Khawarizm, selatan Laut Aral. Meskipun dijadikan jalan yang aman oleh Panglima Perang August atau Kudarkin, mereka dicegat oleh bandit August, tetapi untungnya dapat menyuap penyerang mereka. Mereka menghabiskan musim dingin di Jurjarnia sebelum melakukan perjalanan ke utara melintasi sungai Ural sampai mereka mencapai kota Bulgar di 3 danau Volga di utara tikungan Samara. Setelah tiba di Volgar, Ahmad Ibnu Fadlan melakukan perjalanan ke Wisu dan mencatat pengamatannya tentang perdagangan antara Volga, Bulgar, dan suku-suku Finlandia setempat. Sebagian besar dari catatan Ibnu Fadlan didedikasikan untuk menggambarkan orang yang dia sebut Rus atau Rusiah. Kebanyakan ahli mengidentifikasikan mereka dengan Rus atau Varangians, yang menjadikan catatan Ibnu Fadlan salah satu gambaran Viking yang paling awal. Ketujuh, Karima binti Ahmad al-Marwaziyah. Tidak hanya laki-laki yang menjadi penjelajah di masa lampau, perempuan juga ada. Salah satu tokoh Islam perempuan yang luar biasa adalah Karima al-Marwaziyah, seorang pejalan, ahli hadis dan pelajar brilian dari Turkmenistan.
Ketekunannya mencari ilmu membawa Karimah Al-Marwaziyah bepergian jauh. Ia pergi bersama ayahnya melewati daratan dan lautan dari Turkmenistan ke Iran dan Yerusalem, sampai akhirnya menetap di Mekah. Di sana ia mempelajari Sahih Al-Bukhari dan menjadi salah satu orang terpelajar yang paling dihormati pada masanya.